Dokter sudah vonis kalau jantung saya itu sudah kronis, makanya tidak bisa disembuhkan. Cuma kita mengurangi rasa sakit. Berarti itu kan setiap bulan harus saya mengonsumsi obat, saya harus kontrol ke dokter, itu saya sudah divonis tidak bisa sembuh. Iya, itu dari dokter mau diring, ya saya juga pas mendengar mau diring itu saya juga down. Ring itu berapa? Paling murah itu kan 8 sampai 150 juta. Uang dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Salam syukur, salam bahagia. Jumpa lagi di Pojok AI. Sahabat AI, kali ini kita kedatangan guru besar pembina Akliyah, yaitu Bapak Haji Agus Sumardoso. Dan yang dibina yaitu Bapak Asmuri. Bagaimana Mas Dito, monggo? Iya, selamat datang Pak Agus. Selamat datang. Selamat datang. Aduh, Asmuri selamat datang. Mana kabar ini Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Sehat. Pak Asmuri juga sehat? Alhamdulillah. Lebih sehat dari kemarin? Lebih sehat dari kemarin, alhamdulillah. Selalu lebih sehat. Di Bang Ono sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu pernah sakit loh? Oh, dulu sakit. Oh. Nanti beliau akan cerita tentang ya apa yang beliau alami, Pak Asmuri alami gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti juga kita sudah ada Pak Agus ini. Pak Agus selaku founder Akliyah Indonesia nanti juga akan ngobrol bersama kita tentang ya apa yang sebenarnya dialami Pak Asmuri ini. Nah, dulu kalau nggak salah pernah sakit apa Pak Asmuri? Ya Mas Dito ingin lebih tahu yang benar. Oh iya, kita pengen tahu yang benar. Masa kita pengen tahu yang nggak benar? Dari yang berat-berat dulu, monggo. Yang ringan dulu aja, yang berat-berat. Tapi nanti akan yang berat ya? Iya. Oh iya. Gimana Pak Asmuri? Dulu pernah sakit apa dulu? Ya dulu sebelum saya masuk Akliyah, itu pertamanya saya kan ketemu Bu Yayu dulu. Oh, Bu Yayu itu? Bu Yayu itu istrinya Pak Agus. Malah saya dengan Pak Agus belum kenal. Lebih kenal Bu Yayu dulu karena kan Bu Yayu itu teman istri saya di SMP. Karena setiap tahun ada reuni tuh Pak SMP. Itu kan saya kenalnya Bu Yayu. Sudah kenal beberapa tahun kan Bu Yayu. Pak Asmuri, nek jenengan ikut BBM gimana? Kalau misalnya Pak Asmuri ikut bersih-bersih masjid gitu ya. Terus? Ya itu saya juga nggak tahu bersih-bersih masjid itu apa tuh Bu. Saya kan belum tertarik karena apa ya? Belum tahu bersih masjid itu gimana. Ya pas saya ketemu yang kedua kali kan Bu Yayu di acara itu lagi. Iya di acara reuni. Itu kan pertama itu di rumahnya yang Kepek. Kepek itu di Jogja. Iya. Yang kedua itu di Jalimbar sini. Nah itu kan Pak Agus juga ada acara, Bu Yayu ada acara. Ya pas itu kan Bu Yayu bilang nanti ketemu Bapak aja. Pas itu kan ketemu Pak Agus. Iya, karena kan saya apa ya? Kalau mau ke sini itu pucat itu loh Pak. Wajah iya. Bukan karena tanggal tua ya? Enggak, karena apa? Biar sakit lah gini loh Pak. Saya dengan keluarga gini. Saya tanggalan tua terus Mas, jadi pucat terus. Kayak di Ono dong. Nah itu seperti itu. Kalau saya masuk rumah sakit 3 bulan kemudian anak saya yang masuk rumah sakit. Oh gantian gitu? Iya. Itu sudah lama sekali. Nah pas itu kan saya dengan istri saya kan diajak sini jadi Bu Yayu. Pak nanti ketemu Bapak. Pertama ketemu itu saya kan Bu Bapak yang mana? Kan saya belum tahu. Tapi pada saat itu sudah tahu apa sakitnya apa gitu? Udah kok saya itu kan obat rutin Pak. Oh. Udah rutin di. Sakitnya apa toh Pak? Di vonisnya itu jantung. Oh jantung. Nah itu kan vonis jantung tapi kok masih ada lagi yang
nyeri hati. Nah itu kan ada yang pas masuk rumah sakit itu kan jantung sudah normal, tapi ada lagi Pak, hati saya itu kenapa gitu, rasanya nyeri sekali, yaitu divonis dokter hatinya kena virus. Kalau nanti nggak sembuh ya bukan itu nanti hepatitis gitu bukan. Nanti kalau nggak sembuh satunya dipotong itu hatinya. Itu dari dokter seperti itu. Sudah seperti itu ya? Iya, tapi jantung tetap masih masih kumat-kumatan itu. Terus selanjutnya bertemu sama beliau nih Pak Agus gitu. Ya, ketemu pertama kali saya Pak? Bukan main takut sekali bener. Karena apa? Waduh Pak Agus kok gede banget kan. Oh iya. Kan itu kan saya kecil kan bobot saya baru 45 kan kecil Pak. Jangan dibanting nanti gitu ya. Iya, saya kan takut. Pak Agus betul mantap. Karena begitu lihat posisi saya besar, dia langsung berkembang, bayarannya besar ini. Pasti arahnya ke sana Pak Agus. Terus kemudian itu kan saya dibimbing. Pertamanya kan belum saya masuk, saya kan ketemu Pak Agus. Kalau pas Pak Agus itu pulang dari Jakarta, saya ke sana dengan anak dan dengan istri. Tapi saya sebelum masuk itu tetap saya takut Pak. Berdebar-debar terus. Enggak sudah ketakutan. Mantap Pak gitu. Sampai saya duduk aja nggak bisa gini loh Pak. Tetap gini. Tanya saja Pak Agus langsung. Iya, nggak bisa diem, benar. Gitu ya, bisa gitu ya. Itu punya pegangan khusus ya dia. Pegangan apa Pak? Ya, dulu punya ilmu itu, ilmu sencaki itu. Kayaknya ini ilmu Sugokong itu ya. Itu. Kerasakti ini. Nggak bisa diem. Betul, saya nggak bisa diem. Enggak, itu tuh divonis. Jadi vonis penyakitnya apa itu? Penyakit jantung harus penyakit direm. Jantung harus direm. Ya. Terus yang hati tadi? Yang hati itu kan saya ketemu Pak Agus diberi pencerahan. Pencerahannya apa itu? Pencerahannya gini Pak Asmuri, apa itu jalani ditompo. Kan saya ada apa itu? Gitu ya? Iya, saya nggak lakoni. Ini dong ya. Umpamanya nggih, saya ketemu jenengan. Dilakoni ini. Iya, ketemu jenengan nggih. Kalau ada sifat itu, saya sudah mangkel wong ngono lah. Itu orang kok kayak gitu. Nah, ya. mungkin yang membuat saya sakitnya nggak sembuh seperti itu mungkin. Kebanyakan Jadi namanya. sakit jantung hati, sakit cinta. Gitu ya. Jadi terus bertemu dengan Pak Agus, terus kemudian bergabung di Aklia, ikut bersih-bersih masjid gitu ya. Jadi sahabat AI, Pak As ini, panggilan akrabnya Pak As. Pak As ini adalah salah satu anggota Aklia Indonesia yang dari sekian banyak anggota Aklia Indonesia juga yang berpenyakit, pernah mengalami. Iya, berpenyakit. Makanya kita hadirkan di podcast kita kali ini ya, untuk bercerita, sharing-sharing dengan sahabat-sahabat AI. Iya. Gitu ya, gimana ya. Terus sekarang Pak Agus nih. Iya Pak Agus. Ini gejala apa Pak Agus? Kalau misalnya Pak Asmuri ini bisa kemudian ada macam-macam nih sakitnya, sakit jantung. Itu sebenarnya kenapa Pak Agus? Jadi selama ini mungkin kita perlu harus belajar juga ya tentang nama-nama. 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 Kalau jantung itu apa sih? Gitu. Maknanya apa? Oh, nama penyakitnya. Ya, bukan penyakitnya tapi organ-organ tubuh. Oh, organ tubuhnya. Karena hampir selama ini tidak pernah kita belajar ke arah sana. Betul itu. Jadi kalau Pak Asmuri waktu datang itu kena jantung, ya saya tahu karena waktu itu ya itu sebetulnya kamu saya dalam mengajak teman-teman. Makanya tidak saya ceritakan waktu itu jantung itu apa sih gitu. Untuk saya pribadi waktu itu jantung itu ya jangan digantung, jangan menggantung, jangan bergantung, gitu. Jangan ketergantungan. Jangan ketergantungan. Dan memang betul nih Pak Asmuri memang ada sesuatu memang yang digantung gitu ya. Iya. Makanya jadi sakit
jantung gitu kan. Rata-rata orang-orang, makanya ini yang saya ajak untuk teman-teman AI itu sendiri, bahwa kita harus memaknai setiap organ tubuh kita agar paham ya, agar paham, sehingga nanti kita bisa memanage energi dalam tubuh kita. Nah seperti Pak Asmuri ini kan segala sesuatu pengen cepet ya, tapi tidak mau cerita, tapi menggantung akhirnya. Makanya pertama kali yang saya lakukan ke Pak Asmuri adalah membaca Al-Fatihah dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, fokus, jalani terus. Karena kalau bacanya buru-buru jatuhnya tadi itu juga ya, pengennya cepet-cepet gitu ya. Seperti itu. Enggak Pak Agus, maksudnya jangan digantung, itu yang digantung apanya? Jadi setiap permasalahan orang ini kan mempunyai penilaian masing-masing Pak, setiap orang. Jadi mamanya saya mau ceritakan jenengan terus, tetapi saya tertahan oleh pikiran saya sendiri. Wah nanti kalau saya cerita sama Pak Wahono sama Mas Dito, ini nanti tersinggung. Ini belum cerita saya sudah mikir gitu, saya nggak mau cerita. Tetapi di dalam diri saya selalu saya ngomong, kurang ajar itu orang kan gitu ya, nggak tahu diri segala macam. Nah ini sering sekali menggantung kondisi seperti itu, makanya terjadilah yang namanya sumbatan yang menghambat fungsi jantung. Tidak mau bercerita aja, tidak mau bercerita. Jadi kalau karena sekali lagi bahwa jantung ini adalah pemompa ya. Jadi kalau ritme kehidupan kita itu tertahan, maka jantung itu akan tersumbat. Itu dengan semestinya, dengan otomatis lah kalau saya udah pasti gitu ya. Pasti seperti berarti itu. Berarti dengan bercerita kita mengeluarkan unek-unek ya. Iya, dengan mamanya saya tidak suka dengan Pak Wahono, dengan sikap Pak Wahono yang sering apa. Ya saya cerita, nggak seneng saya sikap seperti itu. Kita harus ceritakan gitu. Nah Pak Asmuri ini bisa di pekerjaan, dia nggak mau ngomong, di keluarga gitu ya? Iya terus saja, makanya ngegantung. Jadi keluar dari kerjaan dia masih terbayang-bayang kasus tadi, kan belum tuntas lah. Sampai rumah mau ke kantor juga sama, di jalan juga mikirin, harusnya jadi istri, jadi anak itu harus seperti ini kan gitu. Yang usaha kantor bawa ke rumah gantung, yang rumah bawa ke kantor gantung lagi, ngegantung lagi. Jadi lama-lama gantung beneran Pak. Ya, seperti itu. Lama-lama gantung. Jadi makanya jantung itu jangan digantung. Jadi jangan sesuatu, kasih pastian. Ya enggak. Udah gitu aja. Jadi hidup itu selalu saya ajak untuk pasti. Jangan ngegantung. Karena kalau ngegantung nanti akan kita repot sendiri ya. Mau enggak seperti itu. Seperti ada makanan, ya dimakan enggak ya enggak gitu. Kan biasanya kita makanan depan gini, begitu keluar, wah kenapa saat saya nggak makan? Nah itu namanya ngegantung. Harus tadi saya makan aja, lapar saya kan gitu. Tadi ngegantung akhirnya. Nah dari situ akhirnya dia akan sakit, yang namanya sumbatan jantung seperti itu. Pak Agus tadi ketika akan pasti ya. Ya. Pasti. Berarti kita tidak boleh moga-moga, semoga. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena segala sesuatu Allah sudah pastikan kok. Sudah kun kok. Jadi kun fayakun. Kun fayakun. Udah jadi. Terjadi udah. Jadi segala sesuatu itu udah jadi. Jadi kita tidak bisa moga-moga, siapa tahu, kebetulan, apalagi. Jangan-jangan, itu nggak bisa. Karena selalu saya berkeyakinan atau saya mempunyai suatu prinsip bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Seperti halnya saya ketemu Pak Wahono, ketemu Mas Dito, ketemu Pak Asmuri, ini bukan kebetulan. Semua sudah diatur, sudah diarahkan. Iya, seperti itu. Nah, dalam merencana aturan inilah ya kadang pikiran kita ini beda, kan gitu Pak. Nah itu sendiri-sendiri kalau itu. Itu sering itu Pak Dewahono ya. Sering kita ucapkan tentang semoga ada, moga-moga kamu bahagia, moga-moga itu masih di. Iya, apalagi semoga panjang umur, sudah panjang umurnya kalau pakai semoga. Pasti ya. Pasti. Proses itu ya. Karena sudah kebiasaan gitu ya Pak. Semoga mudah-mudahan ya nggak usah pakai mudah-mudahan pasti gitu. Pasti
Pasti. Ya mulai saat inilah kita yang pasti aja. Iya, yang pasti aja udah. Pasti pas. Iya. Pom. Seperti itu kalau kita mamanya naik motor gunain bensin pasti habis kan kita kalau nggak diisi lagi kan gitu kan. Pasti kan? Ya pasti. Ya ini tadi masalah jantung. Tadi Pak Asmuri kan penyakitnya rombongan kan ya. Ada hati juga. Lah, ya, kalau yang hati gimana Pak Agus? Oh tapi sebelum disambi dulu ini kan sudah ada. Nah, ini udah ada apa ini teh jahe. Teh jahe. Tes kualitas Wedang bajigur. Monggo bagus. Monggo Pak. Pak Agus, kalau yang terkait sama yang penyakit hati yang pernah dialami oleh Pak Asmuri ya. Iya. Kalau itu ya kalau yang tadi ya jantung ya jangan digantung. Kalau yang hati ini hati ya tidak hati-hati. Beliau termasuk yang tidak hati-hati pada saat itu ya. Iya. Betul. Apa itu kalau bahasa Jawanya apa? Gerusa-gerusu gitu. Iya, terburu-buru. Kan harus hati-hati itu harus enggak tenang dulu kan gitu ya, hati-hati. Makanya kan Pak Asmuri sering banyak yang ketinggalan di rumah. Iya kan gitu. Iya karena enggak hati-hati. Tapi kalau istri ketinggalan di rumah itu memang enggak diajak. Dadi wong lanang kok kerjane nek moncang-mancing. Emang iki anak bojo mikir mbok pakani watu apa? Alah piye to, Pak? Dadi wong lanang kok ngono iki. Mbok kono metu. Golek gawean. Ora karo moncang-mancing turu. Itu karena digantung wah. Ini digantung di rumah. Boleh dikatakan takwa enggak itu kalau enggak hati-hati? Tidak takwa gitu. Iya enggak juga. Enggak juga. Karena pemahaman takwa itu sendiri bagi setiap orang itu beda-beda ya, Pak. Jadi ada yang kita dengar selama ini kalau takwa itu kan menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Nah, perintahnya seperti apa, larangannya seperti apa, masing-masing. Lah ya itu. Makanya ini kan perkiraan semua. Banyakan orang megang itu ya monggo nggak apa-apa, tapi tidak akan pernah bisa menjalankan semua perintah itu tidak akan bisa. Apalagi menjauhi semua larangan itu susah. Karena kita nggak tahu larangannya itu seperti apa, perintahnya seperti apa. Karena masing-masing orang itu mempunyai kriteria atau karakter masing-masing. Penyikapan terhadap larangan kayak gitu itu ya memang masing-masing berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kembali lagi Pak Agus, yang hati ini tadi berarti hati-hati ya. Iya. Berarti beliau ini Pak Asmuri ini kurang hati-hati. Jadi orang hati-hati ini kan ada gitu. proses ketenangan, Pak. Ada proses ketenangan, prosesnya itu ketenangan, tenang dulu, tidak terburu-buru. Makanya hati-hati kan. Ada proses ketenangan inilah yang akan menimbulkan kehati-hatian. Jadi bukan kita sengaja hati-hati, enggak. Kalau enggak tenang tetap enggak bisa hati-hati. Tenang itu berarti jeda atau berhenti sebentar. Tenang itu ya ditekan angan-angan. Jadi tidak berangan-angan. Nanti gimana enggak usah berangan-angan, tenang dulu. Seperti itu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang kita itu tidak ngerti. Ora ngerti artinya, ora ngerti maknanya, nggak tahu, kita ngomong itu banyak. Jadi tenang itu kira-kira jangan membayangkan yang belum terjadi kira-kira. Iya, makanya itu. Ditekan angan-angan kita, ditekan. Jangan muncul ya. Jangan muncul, ditekan. Jadi berangan-angan kita kan sebetulnya kan pamannya mau podcast ini. Kalau saya udah berangan-angan dulu, wah nanti gini angan-angan malah nggak bisa. Nggak bisa. Tadi saya sempat berangan-angan untuk nanti mau nih pecel lele nih. Boleh itu ternyata boleh. Nggak ada. Gagal angan-angan. Berangan-angan itu boleh ya. Itu boleh. Boleh saja orang kalau sakit ya sakit sendiri. Tuh, Pak Asmuri denger itu. Mas Dito, ini tambah satu Mas. Gimana Mas? Yang tahun 2002. Saya tuh kena serang penyakit, itu kelebihan sel darah merah nih Pak Agus. Nah, itu kelebihan. Betul. Saya 2002? di rumah. Iya. 2022 itu. 2022. Iya, itu kan pas BBM di Pajangan.
Nggih, Bu Yayu nggih. Nah, itu saya nggak ikut, saya di rumah ditinggal. Nah, itu kan apa ya? Saya sudah seperti mayat, Pak. Nah, seperti itu kan Pak, saya sudah ya, Bu Yayu itu langsung ngepel Pak Agus. Langsung Pak Agus yang posisi di Jakarta. Itu saya disuruh gini-gini sudah saya jalani. Itu kan ada 3 toh, Pak. Disuruh gimana tuh? Ya disuruh untuk ya tadi kan saya Masa disuruh gini-gini? Enggak, kan saya kemungsungan ya itu kan ya itu. Disuruh memperlambat ritme. Iya, enggak usah banyak mikir. Iya, itu. Tenang. Iya, Pak. Itu kan ada 3. Saya di PK itu tinggal saya sendiri, Pak. Betul itu yang 2 kan waktu saya kontrol, yang kontrol pertama itu yang 1 meninggal. Kontrol yang keduanya meninggal, ketiga saya jenengan dereng mati, dereng Pak, ngoten kali dokter ya. Yang 2 meninggal, ya. Situ ditinggalkan ya? Iya. Monggo itu, yang terakhir itu Mas. Penyakitnya itu. Kalau yang itu penyakitnya apa berarti? Kelebihan sel darah merah cuma itu. Nah dulu itu kan, toh ya? Iya. Itu saya diambil darahnya 1 kantong 1 liter itu. Oh gitu, sempat sampai gitu. Iya, tapi itu aja tidak boleh mondok ya Mas. Langsung bawa pulang. Pak Gus, kalau yang seperti ini Pak Gus, kalau kelebihan itu ada runtutannya nggak? Maksudnya rentetannya tadi kan jantung, hati, sekarang terus sel darah merah. Kalau yang kita perhatikan itu kan jantung ini kan berfungsi untuk memompa darah, mensirkulasi darah. Kalau kita boleh memahami seperti itu ya. Apakah itu juga bagian dari sirkulasi yang dulu kita pernah bahas itu Pak? Ya sebetulnya kalau darah ini kan tidak lepas dari hati Mas. Karena organ tubuh kita tuh yang memproduksi darah itu antara sumsum tulang belakang dan hati itu sendiri. Jadi kalau orang tidak berhati-hati, dia kan tidak tenang Mas, otomatis ya. Makanya dia akan berlebihan. Nah Pak Asmur ini sudah berlebihan. Makanya saya ajak untuk bersih-bersih masjid ini dalam rangka agar Pak Asmur itu bisa bersirkulasi, bisa tenang, kan gitu ya. Menghadapi yang kotor itu tidak langsung emosi, kan seperti sirkulasi itu. Artinya di bersih-bersih masjid itu sirkulasi terkait kalau ada yang ngotorin, ada yang bersih itu. Iya, seperti itu. Ya ikut dalam bagiannya. Terapinya ya. Ya terapinya ya seperti itu, bersih-bersih masjid. Kan kalau di bersih-bersih masjid kan nggak bisa buru-buru Mas. Nggak bisa. Dia kalau makan juga nunggu teman, membersihkan juga nunggu teman, nggak buru-buru. Kalau Pak Asmuri mau buru-buru bersihkan aja duluan, tapi sendiri. Kalaupun mau makan duluan, ambil dulu, tapi nanti makannya. Sama juga bohong Mas. Ya seperti itu lah. Jadi banyak hal yang di bersih-bersih masjid ini akan mendapatkan banyak makna di situ. Makanya kalau kita membersihkan masjid ini kan artinya tempat. Sedangkan kita sendiri mendiami tempat juga, yaitu raga atau jasad kita. Makanya kalau kita membersihkan tempat, otomatis raga kita akan ikut terbersihkan. Itu kalau Pak Gus, berarti kan ini tadi jantung, ini kan pusat sirkulasi ya. Terus kemudian ada sakit hati ya Pak Asmuri ya, sakit hati. Terus ada yang, nah kalau hubungannya sama yang apa ini tadi? Kelebihan sel darah merah. Itu tadi saya sampaikan, tidak kehati-hatian akhirnya kan berlebihan. Oh jadi ada sesuatu yang kelebihan? Oh iya, ada yang berlebihan. Makanya dimanapun apapun bentuknya, asal melampaui batas itu berarti dia tidak hati-hati. Implikasi dari sakit yang hati. Iya, pasti ada proses di situ dimana dia tidak bisa berhati-hati, tidak tenang. Karena dengan tenang itu akan menghasilkan hati-hati. Tetapi kebanyakan orang ya, padahal dia tenang, nggak mau berangan-angan apapun, dia tekan angan-angannya, dia tenang, gitu, dia akan hati-hati. Step by step akan dijalankan. Bolehkah jadi itu kalau dikatakan mabuk itu? Apanya? Berlebihan itu dikatakan mabuk, boleh enggak itu? Ya kalau minum Pak. Dua, mabuk itu dua. Satu, minuman keras. Yang kedua naik bis. Ya. Mabuk ya, enggak jatuh ya, enggak jatuh mabuk. Itu tadi
Jadi kalau Pak Asmuri ya karena berlebihannya tadi kalau Pak Wono bilang mabuk ya memang dia mabuk. Mabuk kemauan dia. Maunya buru-buru, maunya ini segera, maunya segala macam, maunya dia aja. Seperti itu. Makanya waktu, ya, Pak, betul ya? waktu ketemu dengan saya pun ya duduk itu nggak bisa tenang karena dia buru-buru. Pak Agus, benar. Kalau yang ini tadi Pak Agus, hubungannya apa dengan duduk. bukannya duduk. Tapi Pak Asmuri kan nggak bisa nggak gerak terus itu. Iya. Itu kenapa Pak Agus? Ya karena itu tadi tidak bisa pernah hati-hati. Pengennya gerak. Iya, gitu ya? tidak bisa tenang. Nggak Kalau bisa kita tenang itu bicara, Padahal nggak ada musiknya. nggak bisa tenang. ya jelas. kalau kita bicara mau ilmu kan banyak orang yang wah ini hubungannya dengan banyak yang tokoh-tokoh ini pewayangan itu kan ada. Yang nggak bisa duduk tenang itu siapa di situ kan ada. Kan gitu. Bisa kalau di Jawa namanya anoman, Iya, anoman, ya. atau apa? Betul cakil. Ya, itu nggak bisa tenang dia. Ilmu kekek putih. Nah seperti itu anoman ilmu ketek putih kan itu. Itu kalau kita mau bicara ilmu ya tokoh pewayangan seperti itu ya. Makanya dia nggak bisa tenang ya di situ dia gerak aktif terus. Dan itu nggak capek Pak Asmuri? Enggak terasa capek. Enggak, betul. Karena ya ada ilmunya itu ya. Ya itu sesudah masuk kelas sekarang enggak, Mas. Tetap ada. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya nih Dewa Hono. Sekarang bagaimana? Artinya sekarang ini setelah menjalani sudah bergabung dengan Aglia Indonesia. Sudah berapa lama bergabung? Saya sejak 2019. 2019 berarti sekarang 2024 ya kurang 5 lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sekarang sudah seperti apa? Maksudnya penyakit jantungnya sudah bagaimana, penyakit hati, terus yang terakhir tadi itu tahun 2022 Ya. penyakit apa itu? Kebatangan darah itu. Kelebihan. Darah. Ya. Gimana? Boleh diceritain nggak? Yang jantung alhamdulillah ini sudah tidak kontrol lagi, sudah tidak obat lagi, sudah normal. Sudah Ya, tidak aplusan dengan putranya ya? Udah enggak. Sudah Anak tidak saya ya? sudah alhamdulillah sudah sehat juga. Sudah sehat juga? Iya, udah. Terus? Jadi sudah lulus dari rumah sakit ya? Udah lulus, ya udah lulus. Itu yang apa ya? Yang tahun 2002 itu saya juga Pak, nggak tahu kok tahu-tahu kalau apa ya? Perkiraan dokter itu kan saya kena apa DB. Pertamanya DB. Ya, ini yang apa ini yang DB ini? Yang itu kelebihan sel darah. Kelebihan sel darah. Oke. Ya itu kan tiga hari di rumah sakit. 1 hari suruh pulang lagi ke sana lagi, belum ketemu. Malah yang nemukan itu bukan dokter spesialis, Pak. Dokter umum. Langsung ini kelebihan sel darah merah cuma gitu. Kalau jantungnya sudah nggak kontrol lagi tapi sudah pernah check up ya? Udah. Sudah pernah check up dan sudah Saya dengan baik gitu ya? di PK itu dengan dokter Baka. Malah dokter Bakanya itu napa nggih? Kelihatannya dia apa ya? Kok bisa kamu enggak kaget juga iya, ya? Kaget karena apa ya? Kok bisa enggak sudah berapa tahun enggak cek kok ini semuanya bagus. Malah dia dokter Baka tanya, "Gimana Pak Asmuri cara menyembuhkan?" Saya juga enggak tahu, saya ini ada bimbingan dari Pak Agus cuma gitu saya. Kan saya juga enggak tahu. Tapi obatnya dari dokter tuh ada. Ada tapi diminum enggak? Kemarin itu pas waktu masih Pak Agus, saya kan konsultasi dengan Pak Agus. Pak ini nih kita minum dulu gimana? Enggak apa-apa, pokoknya itu habis sudah itu enggak usah. Pokoknya Iya. Karena obatnya sudah dibeli Mas. Udah dibeli juga ya. Eman-eman ya. Itu mahal dijual lagi di Loh ya marketplace kalau ya. dibeli kan Dijual kalau lagi di belinya marketplace mahal ada yang pasti beli. dihabiskan. Tapi kalau murah nggak perlu habis. Apalagi gratis nggak usah diminum. Tadi ditanya dulu ya, ini obat harganya berapa? Sekian, mahal juga ya, habiskan. Bisa juga sering konsultasi dengan Pak Agus. Oke, kalau jantungnya sudah Iya. check up sudah Hatinya baik. Hatinya udah sudah. di check up juga enggak apa-apa. sudah bagus. Iya. Gitu ya. Ya, untuk Nah, yang terakhir, terakhir itu saya tahun 2024 check up tapi kan dokter yang di puskesmas. Kan tidak boleh di rumah sakit ke puskesmas. Oh, Alhamdulillah ya, semuanya aturan asuransi. sudah semuanya sudah kondisi fit. wah, Bagus. alhamdulillah. dengan arahan Pak Agus tadi. Iya. Dengan arahan Pak Iya. Agus, jenengan menjalani. Iya. Nah, itu kan jenengan di BBM itu Anda merasa bagaimana? Nah, gini, Pak Agus kan tiap kali mau BBM, mbok iya kita tuh sirkulasi nggih.
sirkulasi, bawa contoh aja ya Pak Agus, bawa kacang 1 kilo. Nah itu didumkan satu-satu kan bisa. Tapi anggota kita juga nggak ada yang itu. Kebanyakan nggak sudah bagus kalau ngaji kalau pasti itu ada sirkulasi. Nah itu saya jalani seperti itu. Pokoknya setiap BBM bawa makanan ya minuman iya. Gitu ya. Akhirnya apa? Ya keluarga saya menjadi lebih tentram lagi Pak. Keluarga semua ikut? Ikut, saya ikut semuanya, ya? sama ponakan malah. Oh tambah ponakan Iya. sekarang. Jadi sekarang tidak membeli obat, Enggak. tapi jenengan mengobati ya. Iya. Mengobati itu. Tapi Ya. jualan obat nggak sekarang? Jualan obat tuh? Enggak. Oh enggak ada. Kalau mengobati itu loh, dengan kacang itu tuh Ya, dengan kacang dia itu kan mengobati kita. mengobati lapar Coba itu loh. jabu itu ya. Makanya tadi kan saya bilang bahwa jantung itu kan jangan digantung. Kalau kita tadi dengar Pak Asmuri, sel darah merah. Sel itu kan dari kata apa? Sel. Selalu. Selalu gitu. Ya berlebihan selalunya. Selalu mau nomor Kebanyakan 1, ya. selalu mau berangkat pagi, selalu gitu. Ya sudah berlebihan. Selalunya itu. Sel selalu. Selalu apa-apa kalau berlebihan. Apa-apa kalau Ya berlebihan iya. itu jelek. Selalu berlebihan itu yo Ya, nggak baik. ya seperti itu. Apapun ya kalau namanya berlebihan itu akan berdampak buruk. Makan juga kalau berlebihan berdampak buruk. Minum berlebihan juga berdampak buruk. Makanya banyak atau berlebihan. Iya, Dikurangin semua berlebihan. porsinya. Duit berlebihan itu juga buruk. Iya, karena kita nggak bisa tidur, jagain terus kan, Iya. berlebihan kan. Maksudnya udah nggak ada tempatnya lagi kan di luar gitu kan, uangnya sampai di luar rumah, oh, ini udah berlebihan. Duit terlalu sedikit juga nggak bagus. Ya toh? Makanya selalu saya sampaikan pada teman-teman, kalau kamu permasalahan duit itu sebetulnya gampang. Karena duit itu kan duduk hitungan, jadi nggak usah dihitung. Itu aja, nggak usah dihitung aja. Ini mau dihitung-hitung sih, wah udah segini. Dihitung-hitung ya nggak datang. Karena Akhirnya duit malah itu nggak sendiri bersyukur bukan ya. duduk hitung, aja bukan untuk dihitung. Iya. Seperti itu. Kalau dihitung jadinya nggak bersyukur malah. Malah bukan masalah bersyukur, ini malah nggak datang. Malah nggak bahagia, nggak jadi Mampet. Macet. Iya, akhirnya tidak bisa sirkulasi gitu. Seperti yang saya sampaikan ke podcast yang dulu, artinya kita itu nggak pernah bisa memahami sirkulasi itu apa sih gitu. Angin-angin di rumah itu kenapa sih kok dikasih angin-angin, itu nggak pernah dikasih tahu dan nggak ada yang belajar ke sana. Ternyata hidup dia seperti itu, harus terima kasih. Kalau sudah terima, Ada terima, ada yang dikasih. Ya. iya. Jangan Pak Dewaono udah terima bisa ngomong, ya dikasih omongannya Iya. itu, tapi jangan menyakitkan. Wong terima juga nggak menyakitkan kan gitu ya. Kalau di mana nggak pernah sih. Iya. Cuman ngeles kan. Enggak, kalau ingin bertanya saya masalah sirkulasi, mohon untuk nanti sahabat-sahabat AI Ya. nanti bisa mengupas atau bisa mendalami apakah sirkulasi itu. Ya, Ya, maksudnya anu ya Dewan ya, mungkin sirkulasi dalam arti yang paling sederhana gitulah. Maksudnya seperti Dalam hidup kita. ya mungkin Ya seperti itu. Kalau kita sirkulasi kan seperti mata rantai Pak, putar gitu. Kalau bahasa Jawa namanya cokro manggilingan, Iya. berputar. Kan semua udah tahu kalau hidup tuh berputar. Iya. Tapi biasanya kita nggak mau berputar karena mabuk kalau berputar. kepalanya yang muter. Iya, seperti itu karena dia nggak mau berputar. Jadi sirkulasi itu adalah tadi saya sampaikan bahwa ini putaran. Putaran. Ya. Dan kita ini adalah sarana sirkulasi. Termasuk di dalam Seperti mata rantai itu. Kalau kita sudah pernah belajar kan mata rantai, oh ini dari kata makan ini kan berputar terus. Artinya ya sedekah itu juga bagian dari sirkulasi kalau seperti itu ya. Ya sebetulnya bagian dari sirkulasi kalau tidak punya tujuan. Oh iya. Nah selama ini orang bersirkulasi punya tujuan. Aku sedekah agar nanti begini. Ya, kalau agar ngasih nanti- aja gitu Ah, maksudnya ya. seperti itu. Ini yang belum bisa kita yang belum bisa pernah dikupas ini. Ya. Jadi kita itu hidup punya tujuan. jadi kan banyak nih
mungkin sahabat-sahabat AI atau mungkin teman-teman yang sedang menonton juga podcast ini, mesti kan selalu kalau kita bersedekah gitu berharap sesuatu imbal balik 27 kali rezekinya berlipat, sedekah 1 juta dapat 27 juta, hitungannya kan seperti itu ya. Padahal kali 70 bisa Mas. Iya. Ada yang promosi lagi kali 70. Yang terbaru ini kan kali 100. Yang paling baru nanti googling lagi kali 1.500. Jadi nggak usah diarep-arep, nggak usah diarepin gitu ya. Ngomongnya sedekah saja. Jadi kembali Pak Asmuri tadi. Berarti Pak Asmuri tadi kurang sirkulasinya ya? Dulu. Iya itu, ya artinya kurang tenang kalau saya bilang gitu. Kurang tenang aja, menyikapi dia nggak pernah mau neken angan-angannya saja. Dia pengen serba terburu-buru, segera begini. Itu nggak terlalu banyak tujuan gitu Pak Asmuri. Lah ya itu. Makanya setiap orang itu kan ada yang bertanya ke saya, Pak Agus bagaimana cara menghilangkan keinginan? Dia tidak punya tujuan. Karena tujuan itu akan melahirkan keinginan. Tujuannya apa? Tujuannya ya kerja katakan. Ya keinginannya pasti mandi dong, punya baju bagus, punya banyak keinginan. Setelah di tempat pekerjaan nanti dia menginginkan punya tujuan lagi. Tujuan kerja itu yang baik seperti ini, terus menginginkan temunya agar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan untuk kegiatan bersih-bersih masjid pun kita nggak boleh berharap dapat pahala. Betul ya Pak Agus ya? Iya, seperti itu. Karena itu kalau kita udah berharap karena udah berharap kita berarti bukan sirkulasi. Tadi yang Mas itu bilang bahwa kalau ada yang ngotor, ada yang membersihkan. Kan seperti itu. Kalau itu nggak ada tujuan apa-apa, ya udah bersihkan aja. Seperti itu. Jadi tidak berjalan kalau ada tujuan jika kita itu mau bersirkulasi gitu, Pak. Jadi datang bersihkan, makan, bersihkan lagi, pulang. Udah gitu aja. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh enggak? Iya, masih. Nah, masih itu belum. Ya inilah, ya kelihatannya mudah dalam tapi tapi ya memang itu bagian dari apa ya Pak Agus? Proses yang memang tidak sebentar gitu ya Pak Agus ya. Untuk kemudian bisa apa ya? Bisa pada titik contoh sedekah sudah nggak lihat lagi, itu bagian dari proses yang terus menerus gitu ya kira-kira. Iya sebetulnya kembali lagi ke kita sadar siapa diri kita. Mau menyadari ya. Iya, diri kita itu dicipta untuk menjadi sarana. Udah itu aja. Lakoni. Ya udah gitu aja. Ya. Oh saya jadi seperti ini ya sudah lakoni. Itu lakoni itu bahasa Indonesia jalani. Ya udah jalani. Apa ini? Oh saya ditunjuk seperti ini, jalani. Sak dermo. Bukan sak dermo nglakoni. Sak dermo itu kan bukan nglakoni Pak, pakai sak dermo lagi. Sak dermo nglakoni itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Sak dermo nglakoni. Susah ini. Kalau bahasa Arabnya ikhlas. Oh ikhlas. Sak dermo nglakoni. Tapi itu kalau yang ikhlas bahasan yang selanjutnya nanti. Iya, nanti. Makanya ini bagian dari sirkulasi. Makanya nanti akan banyak hal yang baru kok. Gitu. Nama-nama ini terutama nama-nama organ ini yang banyak orang-orang tidak mau belajar ke sana. Ya kan tadi sebenarnya kalau yang menurut Pak Asmuri ini tadi kan berarti kan sakitnya kan cukup banyak ya. Dan obatnya ternyata cukup sederhana ya Pak Agus ya. Sangat sederhana. Tidak terlalu neko-neko, hanya kemudian tenang. Mungkin di awal mengurangi berharap, lebih tenang gitu ya. Mungkin sahabat AI dan Bapak Ibu semua yang ini kan jarang sekali ya orang memahami bahwa di dalam tubuh kita itu sudah ada otomatis menyembuhkan. Itu tidak ada. Tidak ada yang menyampaikan. Semua mau bentuknya regenerasi sel, bentuknya apa, tertata dengan baik, ini nggak ada yang tahu. Belum ada yang menerangkan. Ya, bahwa dalam tubuh itu sudah ada otomatiknya. Dia akan bekerja dengan secara otomatis, tanpa terganggu,
kalau kita nggak mengganggu. Nah, Iya. tuh dengerin tuh. Iya, Baru nggak kan? Mm-mm. Iya, jadi memang ya bersikap tenang. Sekarang saya akan lebih tenang. Lu ya seperti kalau jenengan lihat orang yang sedang hamil, biarkan aja, nggak usah diganggu, besar sendiri kan, lahir sendiri kok. Gimana? Kadang kita sering mengganggu sih. Iya Pak Wahono ya. Jadi sadar, tenang ya. Iya, pokoknya tenang aja, tenang, nggak usah kita menunjukkan angan-angan kita itu bagaimana keinginan kita, nggak usah, tekan aja dia. Berarti hampir-hampir seperti ini ya Pak Agus ya. Pernah saya lihat itu orang ini ya, beraktivitas yoga ya. Ya. Yoga itu kan menenangkan diri, tidak mikir apa-apa. Hampir seperti itu kan mungkin? Ya sebetulnya itu cuman penamaan aja Mas. Oh. Penamaan, mau dibilang yoga, mau dibilang, tapi ya tidak seperti itu. Karena begitu kita berusaha, justru mah kita nggak bisa. Ya artinya yang menenangkan diri tadi. Iya, menenangkan, kita berusaha untuk menenangkan, malah nggak bisa tenang. Yang penting nggak angan-angan, udah kita aja. Oh iya. Iya kan tenang sendiri. Oh iya. Di sini Iya kan? ada kata tenang dan sadar itu Itu kan sudah ada Pak. Tapi kalau berusaha untuk tidak berangan-angan itu bagian dari usaha enggak? Bagian dari usaha, karena jenengan udah berusaha, akhirnya jenengan punya apa namanya, punya sistem baru lagi dari jenengan. Sebenarnya nggak perlu, yang penting kita nggak angan-angan, udah kita aja. Saya berusaha nggak angan-angan, nggak, bisa, pokoknya nggak angan-angan aja, jangan berusaha untuk nggak angan-angan, pokoknya nggak angan-angan aja. Nggak usah berangan-angan, susah. Nggak usah berusaha saya tidak angan-angan, malah berangan-angan nanti. Karena saya berangan-angan tentang yang angan-angan tadi. Ya. Karena saya mengutip di Quran, ada yang menyatakan dia beriman, justru dia nggak beriman. nggak iman, ya. Sama kalau jenengan kita itu mau berusaha untuk tidak angan-angan, malah berangan-angan. Angan-angan tuh untuk angan-angan kan gitu ya. Seperti itu. Malah berangan-angan. Itu tekniknya gimana itu? Tekniknya. Ya sudah nggak berangan-angan aja. Kita lihat yang nyata, namanya ini ada air, udah ini aja, nggak usah angan-angan ini sirup atau nggak usah. Minum, udah gitu aja. Oh, menjaga. Kita masih panas, kita pegang masih panas ya nanti. Nggak usah berangan-angan dingin, nggak usah. Wah kalau dingin enak nih, itu berangan-angan namanya. Udah, pegang. Berarti gini bagus, kalau ada esnya enak gitu, berangan-angan. Berangan-angan. Bentar, ini susah ini. Kalau misalnya ini bagus. Ya. Kelihatannya hanya tenang. Jabar. Tenang toh. Tapi jabarannya kan itu. Ya, tekan angan-angan ya. Angin. Ya, susah ini. Iya susah. Susah kan? Susah. Berangan-angan toh. Kita tidak usah berangan-angan. Oke, berarti komitmen ya sama diri kita sendiri. Iya, kita udah apa yang ada diterima, udah. Nggak usah berangan-angan. Gimana? Nyatanya seperti ini. Lah ya sudah inilah. Kan nggak usah berangan-angan. Oh ya ada tempe, ya sudah tempe. Wah kalau sate enak nih, itu angan-angan namanya. Makanya saya mau kenangan itu justru malah berangan-angan lagi. Kalau kemudian gini bagus. Ini kan ada minum nih. Ya. Berangan-angan sate. Satenya datang beneran. Ya. Itu berarti apa bagus? Ya itu kan bukan dari hasil angan-angan. Bukan ya, berarti itu datang sendiri. Iya datang sendiri. Memang ada yang maha mendatangkan. Dan itu harus dimakan ya, dimakan. Iya. Iya Pak. Makanya banyak orang-orang yang kejebak katanya kalau gratis tuh enak. Lu hidup kita gratis kok bilang nggak enak kok teman. Ayo. Ini banyak orang yang terjebak di situ. Jadi kalau kita nggak berangan-angan itu kata mistik nggak ada ya? Oh nggak ada. tak mistik metulis semuanya. Pokoknya makanya selalu saya ajar, wes senang Radit terasa pelaku ya. Udah gitu nggak usah angan-angan. Iya kan? Berarti mistik itu adalah ilmu angan-angan. Kunci ning swarga ora didit ora tuku. Udah gitu. kunci ning swarga itu. Tapi sebentar.
primbon mistiknya masih. Itu nanti untuk sarana. Untuk angan-angan ya. Sarana itu. Sekarang jadi cuma bahan bacaan itu ya. Dulu sarana, pernah ya. Sarana ya. Iya kan, mau BBM aja kalau kita angan-angan ya, angan-angan itu pasti kecewa kok, pasti. Iya kan? Contoh. Ya, Umpamanya ada angan-angan, wah nanti ada gorengan ini. Ternyata sampai sana nggak ada. Kan kecewa kita. Oh iya. BBM nggak ada gorengan. Orang BBM nggak ada gorengan ini kan gitu ya. Belum BBM kan nggak ada gorengan. Jadi nggak usah angan-angan, udah pokoknya hari Minggu kita bersih-bersih, udah bersih-bersih, nggak usah angan-angan. Iya. Nanti gimana di sana gimana nggak ngerti, pokoknya bersih-bersih udah kita. Ada yang kotor kita bersihkan. Pokoknya lakoni. Pokoknya nggak usah berharap BBM itu terus mah nanti BBM ada teh panas. Jangan nggak usah yang kayak gitu. Nggak usah. Pasti ada. Makanya tadi saya bilang pasti. Pasti ada. Paham ya? Ya meskipun sahabat AI juga mungkin ada yang nggak mungkin lagi lah. Susah juga memahami. Kami ini juga sama. Ada semua proses untuk ya memahami tentang proses-proses sirkulasi. Nanti akan paham sendiri. Ya, apa yang tadi juga sudah dialami. Pada waktunya. Sudah dialami oleh Pak Sudah dialami oleh Pak Asmuri. Tadi terus perjalanan seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh beliau Pak Agus. Saya kira ya apa ini menjadi podcast yang cukup menarik nih, karena ternyata di balik semua organ ini ada maknanya. Kalau kita boleh bilang, jadi jantung jangan digantung, hati itu artinya hati-hati, jangan lebih hati-hati, dan mungkin organ-organ yang lain juga nanti akan kita bahas lagi di lain. Ya mungkin kalau seperti usus ya usaha-usaha kan ya seperti itu. Jadi kalau usus usaha, begitu ada usus buntu ya usahanya buntu gitu aja. Begitu usahanya buntu, ini nggak bisa, itu mesti sakit perut. Terus dokter bilang usus buntu. Pernah ya saya. Tidak diambil. Ya gitu kan, mau usaha ini nggak bisa, usaha sini nggak bisa, pokoknya serba mentok. Akhirnya perutnya melilit, dicek ada usus buntunya kan gitu Pak, seperti itu. Menarik sekali nih Pak Agus, Pak Asmuri. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bersama kita ya Pak Dirahono di Pojok AI. Jangan kapok ya. Dan tonton terus. Ya, dan ini ya sangat menginspirasi sekali, artinya kegiatan bersih-bersih masjid ini juga bagian dari terapi dan ternyata juga ada manfaatnya. Meskipun juga enggak tahu lah mau secara langsung mau tidak, itu adalah hak prerogatif Gusti Allah gitu. Ya, pokoknya kalau saya sih, kalau tadi sampaikan Mas Dito bahwa BBM ini bagian dari terapi. Tenang, rapi. Dan BBM itu sarana sehat. Tanpa obat. Betul, karena tenang, rapi. Karena pasti kita keluar keringat, dan kita keluar keringat sehat. Kecuali kalau memang nggak keringatan. Gitu. Pak Agus Sumardoso dan Pak Asmuri, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kita di podcast Pojok AI ya. Pak Dirahono, bicara akal yang tidak akal-akalan. Terima kasih sekali Pak Agus. Sama-sama. Demikian sahabat AI, bincang-bincang pada kesempatan ini. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Tetap di Pojok AI, bicara akal yang tidak akal-akalan. Salam syukur, salam bahagia.